video yang saya update setiap harinya Bapak Ibu Saudari, atau yang sebelum-sebelumnya itu pasti ada nomor-nomor yang sudah saya informasikan langsung seperti ini. Bu Mei, shalom, selamat pagi buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan ya Bapak Ibu Saudari khotbah pada kesempatan hari kemarin ya. Bapak Ibu Saudari, saya melanjutkan khotbah dari hari kemarin ya, di mana saudara diingatkan, saudara, pada kemarin hari ada kekuatan, ada kuasa di dalam setiap perkataan-perkataan kita semua ya. Itu kemarin kita sudah belajar. Kalau saudara yang tertinggal, saudara bisa belajar pembelajarannya ini Bapak Ibu Saudari, dan ini sangat bagus bagi setiap kehidupan kalian semua. Jadi perkataan-perkataan itu, saudara, itulah alat rohani sebenarnya yang paling ampuh untuk membentuk setiap masa depan, atau juga saudara sebaliknya untuk menghancurkan masa depan kita semua. Karena apa yang kita katakan hari ini, saudara, itu akan menjadi rumah yang akan kita tempati di masa depan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara perhatikan setiap kata-katamu, dan hari kemarin kita belajar hal ini. Tetapi hari ini izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua ya, khususnya hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, pernahkah kita merasa seperti ada anak panah yang melesat begitu saja dari mulut seseorang, dan tentunya menusuk tepat di bagian terdalam hati kita? Ada perkataan manusia yang memiliki kuasa yang luar biasa. Amsal 18 ayat 21 dengan tegas berkata kemarin, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, kita mungkin bisa bertahan terhadap pukulan fisik ya, tetapi luka karena perkataan seringkali lebih sulit disembuhkan, karena dia menusuk jiwa, dia menusuk martabat kita, dia menusuk setiap identitas kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, shalom ya. Dari Ambon juga shalom, dari Singkawang shalom teman-teman semua. Ibu Teli, Ibu Isna, Ibu Ana dari Hongkong shalom ya. Yang dari YouTube shalom buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin beberapa dari kita saat ini sedang duduk di sini dengan hati yang masih berdarah-darah. Mungkin ada perkataan dari pasangan kita, dari orang tua, dari atasan, bahkan dari rekan sepelayanan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah aku memang tidak berharga? Atau mungkin perkataan itu terus terngiang-ngiang di kepala saudara, menggerogoti setiap harga diri kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, jika itu yang sedang kalian rasakan hari-hari ini, saya ingin kalian tahu, kalian tidak sendirian. Tuhan tidak menjauh dari orang-orang yang patah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Justru di titik terendah itulah dia mendekat. Dan hari ini kita tidak hanya akan membahas teori tentang penyembuhan Bapak Ibu Saudari, tetapi kita akan berjalan bersama-sama melalui proses pemulihan yang alkitabiah dan tentunya secara psikologis Bapak Ibu Saudari. Mari kita lihat bagaimana kita dapat membiarkan Tuhan Sang Penenun Agung itu merajut kembali setiap serpian hati kita menjadi sesuatu yang indah. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai kuasa perkataan, Bapak Ibu Saudari, hari ini saudara belajar bagi setiap orang-orang yang pernah terluka oleh setiap perkataan-perkataan orang yang pernah melukai setiap hidupmu dan hidupmu. Ya, sehingga saudara ada pemulihan di dalam setiap jiwamu, dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, bagaimana kita merajut kembali serpian hati kita menjadi sesuatu yang indah ini. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, akuilah lukanya. Beranilah jujur di hadapan Tuhan ketika saudara terluka oleh perkataan siapapun yang pernah melukai kita semua. Akuilah lukanya. Beranilah jujur di hadapan Tuhan. Karena seringkali dalam dunia rohani kita ini diajarkan untuk apa? Untuk selalu kuat, untuk selalu bersuka cita. Ya, Bapak Ibu Saudari, akibatnya ketika saudara dan saya terluka, saudara, kita cenderung menutupinya dengan senyuman rohani sambil kita berkata, tidak apa-apa, saya mah ikhlas saja, saya mah ini saja, tulus-tulus saya dan lain sebagainya. Saudara, itu bukanlah kesucian. Itu adalah spiritual bypassing Bapak Ibu Saudari. Yang artinya itu melompati proses emosi yang Tuhan ciptakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, lihatlah teladan Daud. Dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Nah, saudara bisa catatnya di dalam kolom komentar. Saudara, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata dekat di sini menunjukkan Bapak Ibu Saudara ada intimacy, ada hubungan pribadi. Tuhan tidak takut dengan emosi kita yang kacau di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarkan kita belajar dari Yeremia yang meratap dan Ayub yang mengutuki hari kelahirannya. Mereka jujur dan Tuhan tidak membunuh mereka karena ketidakjujuran itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara psikologis, saudara perlu yang namanya validasi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Validasi ini adalah oksigen bagi jiwa yang terluka, Bapak Ibu Saudari. Jadi katakan kepada dirimu sendiri, ya saya sedang terluka. Kata-kata ini menyakitkan Bapak Ibu Saudari. Iya, saya bukan orang rohani yang palsu karena merasa sakit di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, mulailah dengan sebuah tulisan yang saudara bisa tuliskan di jurnal saudara masing-masing, di buku saudara masing-masing. Tuliskan apa yang kalian rasakan. Bawalah dalam setiap doa, ya. Bapak Ibu Saudari dengan bahasa-bahasa yang sederhana, Tuhan, ini rasanya seperti dihianati. Aku ini sakit, Tuhan. Saudara, itulah langkah pertama menuju pada pintu penyembuhan. Akui lukanya. Ketika saudara mau pulih dalam setiap hidupmu, ya Bapak Ibu Saudari, merajut kembali serpian hati kita menjadi sesuatu yang indah. Karena mungkin ada waktu-waktu yang lalu saudara dilukai oleh orang-orang di sekitarmu dengan perkataan-perkataan mereka. Saudara, poin yang pertama, akui lukanya. Beranilah jujur di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Mazmur 34 tadi saudara sudah merenungkan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu tidak marah ketika Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya jujur tentang sakit hatimu, tentang kekecewaanmu. Saudara, Daud pernah mengalami itu. Yeremia pernah mengalami itu. Bahkan Ayub pernah mengalami itu. Semuanya meratap dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita jujur ya di hadapan Tuhan, mengakui itu semua, itu bukanlah dosa. Itulah respon luka dengan cara Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saudara mengakui di hadapan Tuhan. Saudara merespon setiap luka-luka itu, ya ketika saudara membawanya di dalam hadirat Tuhan. Saudara jujur mengakui di hadapan Tuhan. Ya tadi secara psikologis, saudara itulah langkah pertama untuk penyembuhan kita dengan kita mengakui. Jangan katakan pada diri sendiri, aku tidak boleh sakit hati. Saudara, kalau sakit hati itu enggak rohani. Aku enggak boleh gini, aku enggak boleh begitu. Ya, kalau saudara seperti itu, padahal saudara sedang sakit hati, padahal saudara sedang kecewa, itu adalah spiritual bypassing tadi. Saudara melompati proses emosi dengan dalih-dalih rohani dalam setiap hidup saudara, ya. Namanya spiritual bypassing, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara melompati proses emosi dengan dalih rohani. Padahal harusnya Bapak Ibu Saudari itu divalidasi dulu. Ya, saudari, saudara akui dulu. Justru saudara dan saya harus akui, saya ini terluka. Kata-kata itu menyakiti saya. Dan itu tidak apa-apa Bapak Ibu Saudari untuk merasa seperti itu di dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan engkau membawanya di dalam hadirat Tuhan. Ya, saudari tuliskan di dalam setiap bukumu, ya dalam diarimu, dalam jurnalmu, apapun namanya itu. Saudara, apa yang kalian sedang rasakan? Kata-kata apa yang paling melukai setiap hidup saudara dan saya? Ya, tuliskan itu semua. Apa yang kalian rasakan? Kata-kata apa yang paling melukai? Mungkin dari pasanganmu, mungkin dari anak-anakmu, mungkin dari orang tuamu. Ya, apa yang paling melukai setiap kehidupan saudara? Kata-kata mereka itu. Saudara catat itu. Ya, bawalah dalam doa dengan jujur. Tuhan, aku ini sakit. Ini rasanya sakit Tuhan, hatiku. Aku tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu di dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih. Ya, saya mau mengajak kita semua. Jadi akui luka itu. Setiap pagi sebelum saudara memulai aktivitas, luangkan waktu 10 menit untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan berkatalah jujur. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gunakan timer jika perlu Bapak Ibu Saudari, pakai timer 10 menit. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Katakan dengan lantang, katakan dengan jujur, katakan dengan suara yang keras. Apa yang sedang kalian rasakan saat itu?
Ya, bukan apa yang seharusnya dirasakan orang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang saudara rasakan saat itu. Saudara, contohnya begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan, pagi ini aku masih sakit hati ketika mengingat kata-kata itu dilontarkan oleh pasanganku, oleh anakku, oleh orang tuaku, oleh kawan-kawanku Tuhan. Aku masih sakit hati oleh kata-kata itu yang melukaiku Tuhan. Aku tidak merasa baik-baik saja. Dan aku datang kepadamu dengan keadaan yang kacau ini dalam setiap kehidupanku Tuhan. Saudara, akui luka itu. Ya, saudara bisa berkata itu. Saudara bisa mengaplikasikan itu dalam setiap hidupmu. Ya, setiap pagi Bapak Ibu Saudara dari 10 menit dengan timer. Ya, saudara kasih lihat Tuhan. Lalu sediakanlah buku-buku khusus yang tidak akan dibaca oleh orang lain. Ya, sediakan buku khusus yang tidak dibaca oleh orang lain. Contohnya diari tadi Bapak Ibu Saudara. Setiap malam saudara bisa tuliskan satu kalimat. Hari ini saya merasa seperti ini. Jangan diedit-edit. Apa yang ada di dalam hatimu saudara bisa tulis di sana Bapak Ibu Saudara. Jangan disunting, jangan diedit. Jangan pakai bahasa-bahasa rohani Bapak Ibu Saudara. Jika saudara rasanya marah, tulis marah. Jika saudara rasanya sedih, tulis sedih. Di dalam setiap hidup saudara. Validasikan emosi saudara setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara sedang membuat jurnal emosi tanpa sensor. Tapi ingat bukunya jangan dibaca oleh orang lain. Saudara sendiri yang menulis itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Lalu kemudian saudara ketika rasa sakit itu muncul di dalam setiap kehidupanmu. Ya saudara berhentilah sejenak. Identifikasi apa? Emosi spesifik apa yang sedang saudara rasakan? Bukan hanya sakit hati tetapi lebih spesifik. Saudara sakit hati di mana? Oh saya merasa lebih direndahkan. Saya merasa direndahkan dengan perkataan dia yang seperti itu. Saya merasa dihianati. Saya merasa tidak dihargai. Ya Bapak Ibu Saudari. Lebih spesifik saudara tulis. Dalam setiap hidup saudara. Saudara, psikologi itu menunjukkan bahwa ketika kita memberi nama pada setiap emosi-emosi yang ada di dalam setiap keadaan jiwa kita. Ketika kita memberi nama Bapak Ibu Saudari, itu bisa menurunkan intensitasnya hingga 50%. Ya Bapak Ibu Saudari, ya. Apa yang diturunkan? Stres di dalam otak itu Bapak Ibu Saudari, itu bisa diturunkan sampai 50%. Kita menjadi lebih tenang, ya ketika emosi itu diberi label di dalam setiap hidup saudara. Aduh saya sebagai suami, saya merasa direndahkan ketika dia ngomong begitu. Saya sebagai istri, saya sebagai orang tua, ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara beri nama di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara sedang emosi. Identifikasi secara spesifik apa yang kalian rasakan pada saat kalian teringat. Ya Bapak Ibu Saudari, rasa sakit itu muncul di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya saudara dikasih lihat Tuhan. Saudara ingatlah baik-baik ketika saudara memberi hal ini. Memberikan nama Bapak Ibu Saudari. Ya psikologi menunjukkan bahwa memberi nama pada emosi itu menurunkan intensitasnya hingga 50%. Ya, di dalam setiap pusat stres otak kita semua. Sehingga saudara dan saya menjadi lebih tenang. Ya, Bapak Ibu Saudari lebih teduh ketika emosi-emosi itu diberi label dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, jadi saudara dapat mengakui luka saudara, beranilah jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara ketika ada orang-orang yang telah melukai hati, jiwa kita, kehidupan kita dengan kata-kata mereka. Saudara yang kedua bagaimana ini Bapak Ibu Saudari kita bisa merajut kembali setiap serpian hati kita menjadi sesuatu yang indah. Yang kedua saya mau mengajak kita semua pisahkanlah identitas dari perkataan-perkataan itu. Berdirilah di atas kebenaran. Saudara setelah luka itu diakui, iblis akan segera masuk dengan kebohongan-kebohongannya. Lihat tuh. Mereka benar, kamu gak berharga, kamu kotor, kamu gak berguna dan lain sebagainya. Saudara, setelah itu diakui setiap luka-luka kita, iblis akan segera masuk dengan kebohongan-kebohongannya. Lihat tuh mereka benar, kamu memang tidak berguna, kamu memang begitu dan lain sebagainya. Saudara, disinilah kita harus melakukan pertempuran di ranah pikiran dalam setiap hidup saudara. Roma 8 ayat yang pertama saudari adalah benteng kita. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ingatlah baik-baik perkataan manusia sekecil apapun, bahkan sekeras apapun, itu tidak memiliki otoritas untuk mengubah status kita. Ya.
Sebesar atau sekecil apapun perkataan manusia dalam setiap hidup saudara itu tidak memiliki otoritas untuk mengubah status saudara di dalam Kristus. Untuk mengubah identitas saudara di dalam Kristus. Jika ada seseorang yang mengatakan kalian tidak becus Bapak Ibu Saudara, itu opini mereka. Itu adalah opini manusia yang terbatas dalam setiap kehidupan mereka. Ya, jika ada orang mengatakan, oh kamu nggak becus, kamu malas, dasar kamu nggak baik, dasar kamu nggak berguna, dasar kamu sama kayak bapak mamamu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu adalah opini manusia yang terbatas dalam hidup mereka. Ya, namun ingatlah baik-baik di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara berkata kita ini adalah mahakarya Allah. Ya, Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah baik-baik saudara dan saya adalah mahakarya Allah. Kalau ada orang-orang berkata kamu tidak berguna, kamu gak becus, dasar kamu bodoh dan lain sebagainya. Ya saudara katakan, aku ini mahakarya Allah. Ya, setiap opini-opini, ya setiap kata-kata manusia itu adalah opini mereka saja. Itu terbatas dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dalam psikologi ini disebut dengan cognitive restructuring Bapak Ibu Saudari. Kita harus mengganti dengan introjective belief dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, nanti kita belajar. Ya ini keyakinan yang ditanamkan orang lain. Ya dengan kebenaran objektif dari firman Tuhan. Saudara bisa buat 2 kolom. Yang kiri bisa berkata-kata atau berisi kata-kata luka. Yang kanan bisa berisi firman Tuhan. Bacakan setiap kolom kanan dengan suara keras. Setiap pagi selama 21 hari. Biarkan kebenaran ini mengikis kebohongan-kebohongan yang di kolom kiri ini Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, saudara, kalau di dalam istilah psikologis, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ada yang namanya, kalau kita belajar ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, saudara perlu belajar pelan-pelan poin yang kedua ini. Saudara yang terkasih, Roma 8 ayat yang ke-1 tadi dikatakan, ya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Perkataan manusia sekecil apapun atau sekeras apapun tidak bisa mengubah identitas kita di dalam Kristus. Jika seseorang mengatakan kalian tidak berguna, itu adalah opini manusia. Tetapi firman Tuhan berkata kalian adalah mahakarya Allah. Kalian harus memilih kebenaran mana yang kalian pegang di dalam setiap kehidupan kita semua. Manusia itu memiliki kecenderungan internalisasi Bapak Ibu Saudari. Artinya saudara mengambil perkataan orang lain dan menjadikannya suara hati dalam setiap hidup saudara. Ini yang disebut tadi, ya, introjected belief, ya, introjective belief. Saudara mengambil perkataan orang itu, mengambil perkataan orang yang melukai saudara itu dan menjadikannya itu di suara hatimu. Itulah yang namanya introjective belief. Kalian perlu melakukan cognitive restructuring Bapak Ibu Saudari. Gantilah kebohongan-kebohongan itu yang sudah diinternalisasi tadi dengan kebenaran. Makanya saudara direstrukturing dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara diganti setiap kebohongan-kebohongan itu dengan kebenaran-kebenaran di dalam setiap hidup saudara. Bedakan apa yang dikatakan orang tentang saya dan saudara bedakan apa ya Bapak Ibu Saudari, siapa saudara yang sebenarnya di hadapan Tuhan di dalam setiap kenyataan. Itu harus dibedakan, itu kata orang. Ini kata Tuhan tentang saya apa dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, sekali lagi internalisasi itu proses psikologis di mana seseorang itu menyerap nilai. Ketika kita menginternalisasi setiap kehidupan kita semua, saudara, artinya saudara proses psikologis di mana seseorang, di mana kehidupan saudara menyerap nilai, menyerap norma atau opini-opini dari luar. Itu bisa dari orang tuamu, itu bisa dari lingkungan, bisa dari pasanganmu, bisa dari kawan-kawanmu, bisa dari media sosial. Secara tidak sadar, sehingga Bapak Ibu Saudari hal tersebut dianggap sebagai milik kita sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara dan saya tidak lagi melihatnya sebagai kata mereka, melainkan keyakinan saudara. Oh, sebelum umur 30 harusnya saya sudah punya 1 miliar ya. Harusnya saya sudah punya 10 miliar ya. Seharusnya saya sudah begini ya kalau umur-umur segini ya, dan lain sebagainya. Saudara, itu kan sebenarnya keyakinan dari orang lain. Tetapi karena setiap hari saudara asup itu dalam setiap hati dan pikiranmu, saudara,
Hal-hal itu yang tadinya dimiliki orang lain mulai merasuk dalam setiap hidup saudara. Sehingga itu saudara merasa menjadi milik saudara sendiri. Sehingga ketika saudara tidak berhasil di umur-umur segitu, saudara mengumpulkan apa yang dikatakan orang-orang tersebut, saudara merasa tidak berguna. Saudara merasa Bapak Ibu Saudari tidak sukses dalam perjalanan kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi yang tadinya itu kata mereka, tetapi menjadi satu keyakinan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Paham ya Bapak Ibu Saudari, itulah proses internalisasi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara menyerap nilai, menyerap norma atau opini dari luar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Lalu kemudian introjected belief. Saudara, ini adalah suara atau keyakinan yang kita telan bulat-bulat. Ya, kita telan bulat-bulat tanpa dikunyah, tanpa dipertanyakan kebenarannya. Kadang kalau anak saya tuh Bapak Ibu Saudari, kalau dia nonton, nanti dia akan bilang seperti ini. What the, gitu ya. Kan ada ya what the hell, what the apa gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, itu dia tonton dari apa yang dia serap setiap harinya. Karena dia menonton misalnya film-film seperti itu. Atau komentar, atau Bapak Ibu Saudari, ya setiap video-video orang. Ya, dan akhirnya dia katakan itu dengan setiap mulutnya Bapak Ibu Saudari. Padahal dia tidak tahu apa dibalik arti what the heck, what the hell, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Dia tidak tahu, dia hanya ikut-ikutan saja dalam setiap kehidupannya. Nah ini adalah suara atau keyakinan, sekali lagi introjective belief, ya atau keyakinan yang kalian telan bulat-bulat tanpa saudara punya, tanpa dipertanyakan kebenarannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, kemarin kan kalau kita lihat ya situasi perang di Iran Bapak Ibu Saudari ya, di sana di Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya pada satu titik pemimpin dari Iran mati ya Bapak Ibu Saudari, meninggal pada saat itu. Ya karena serangan-serangan udara dari Amerika dan Israel. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, beberapa minggu kemudian ya ada media-media yang beropini balik bahwa pemimpin yang menyerang itu sudah meninggal. Dan itu menjadi Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, pergunjingan di dalam media sosial. Wah ini udah meninggal nih, itu AI dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Jadi mereka bermain opini. Ada yang menelan bulat-bulat, oh ya udah meninggal ya, oh bagus ya begini gini dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Padahal itu hanya permainan opini. Harusnya Bapak Ibu Saudari ya kita lihat dulu, benar enggak? Makanya saya tidak percaya Bapak Ibu Saudari media-media ya di dalam setiap kehidupan saya. Kalau misalkan media itu berkata, itu bukan media yang ecek-ecek Bapak Ibu Saudari. Itu media-media yang saya baca itu, kalau misalkan itu bisa punya nama, media-media besar. Ya bahkan ada opini-opini orang, udah meninggal lah dan lain sebagainya, ternyata belum. Hari ini kita melihat belum meninggal, belum mati Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, masih aman saja, masih hidup saja, masih tenang-tenang saja dan lain sebagainya. Saudara, itulah Bapak Ibu Saudari kalau saudara memiliki introjective belief, keyakinan itu kalian telan bulat-bulat tanpa dikunyah, tanpa dipertanyakan kebenarannya. Kalau suamimu ngomong, dasar kamu wanita begini, wanita begitu, dasar kamu istri begini, dasar kamu suami begini. Nah saudara telan itu bulat-bulat sampai saudara akhirnya jadi sakit hati. Padahal saudara harusnya pertanyakan kebenarannya. Apakah benar saya wanita yang seperti itu? Apakah benar saya pria yang seperti itu? Ya. Kalau saudara mau bertanya seperti itu, ya saudara harus baca Alkitab. Buka kebenarannya bahwa saudara tidak seperti apa yang suamimu katakan. Ya saudara tidak seperti apa yang istrimu katakan. Saudara tidak seperti apa yang mungkin orang tuamu katakan yang menyakitkan ya, perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan itu. Atau teman-temanmu yang mengatakan sehingga mungkin ada bulian-bulian orang. Ya, saudara kami pernah punya pengalaman bagaimana ada seorang anak yang SMP kalau tidak salah pada saat itu. Saudara dia dibully sama temannya. Ini bukan sekolah Kristen, ini sekolah umum. Ya Bapak Ibu Saudari dibully ya sama temannya. Dan sampai satu titik ini orang Bapak Ibu Saudari dia tidak mau masuk sekolah lagi. Dia tidak mau masuk sekolah lagi di sekolah tersebut. Dan akhirnya dia keluar dari sekolah tersebut dan dia lari dari kota itu, dia pergi ke kota Jakarta Bapak Ibu Saudari untuk masuk ke sekolah yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena Bapak Ibu Saudari teman-temannya itu membuli dia habis-habisan. Ya dan buliannya ternyata tidak bisa mengembalikan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan untuk dia di sekolah tersebut. Karena dia sudah terluka, apalagi anak-anak remaja ya Bapak Ibu Saudari. Makanya di sekolah-sekolah
di anak-anak kita tekankan jangan bully setiap kehidupan orang-orang, teman-teman. Ya karena Bapak Ibu Saudari mereka belum lengkap pemahamannya. Kalau saudara bully saya nggak pusing Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara bully ya saya yang sudah umur segini Bapak Ibu Saudari, saya nggak pusing dengan perkataan-perkataan Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi anak-anakmu ya yang masih remaja, masih pemuda itu, Bapak Ibu Saudari bisa saja ketika mereka dibully, saudara itu jadi gambar dirinya rusak. Ya makanya kalau kita retreat kan kadang ada ya pemulihan gambar diri. Ya Bapak Ibu Saudari itu mereka dikerasin sama orang tuanya, dibilang bodoh, bego, nggak berguna, dasar kamu begini. Nah itu ketika misalkan kita retreat biasanya kalau program-program anak-anak muda itu ada Bapak Ibu Saudari, pemulihan gambar diri. Karena gambar dirinya sudah rusak. Ya Bapak Ibu Saudari entah dari kawan-kawannya, entah karena dosa, entah dari perkataan orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu introjective belief sekali lagi. Saudara ciri khasnya sering muncul dalam bentuk, oh kamu harus begini ya. Seharusnya nih kamu begini. Seharusnya kamu menjadinya begini. Ya itu ciri khasnya. Selalu atau seringkali muncul dalam bentuk kata harus atau seharusnya. Kalau kamu menjadi pendeta seharusnya begini. Pendeta yang sukses itu begini. Kalau kamu menjadi pebisnis seharusnya begini. Seharusnya. Ya harus. Ya makanya saya juga belajar kadang berkomunikasi sama istri saya. Saya bilang kamu kalau kamu membuat satu keputusan, saya hanya kasih ide, tetapi itu harus lahir dari hatimu sendiri dalam setiap hidupmu. Sehingga apa? Sehingga apa yang diputuskan itu, saudara ini kasih oleh Tuhan, itu lahir dari kasihmu, dari ketulusanmu, ya kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Kalau saya hanya membimbing saja, saya ini hanya orang luar untuk mengingatkan saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah introjective belief, suara atau keyakinan yang kalian telan bulat-bulat tanpa kalian punya, tanpa dipertanyakan kebenarannya. Oh saya ini harus selalu sukses agar berharga. Suara ini sebenarnya adalah ekspektasi orang lain Bapak Ibu Saudari yang kini menghantui pikiran saudara sebagai kritik internal. Itulah introjective belief dalam setiap hidup saudara dan saya. Sedangkan cognitive restructuring Bapak Ibu Saudari yang artinya restrukturisasi kognitif saudara, pikiran saudara. Saudara ini adalah sebuah teknik terapi untuk mengidentifikasi, ya menantang, ya bahkan mengubah pola pikir yang negatif atau tidak rasional itu. Ya pikirannya direstrukturisasi Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, Anda dan saya bertindak seperti pengacara bagi diri saudara sendiri. Ya saudara harus bertindak seperti pengacara kalau saudara pengen restrukturisasi kognitif dalam kehidupan saudara. Ya teknik terapi untuk mengidentifikasi, menantang, mengubah pola pikir kita. Ya mempertanyakan bukti dari keyakinan buruk saudara. Lalu kemudian saudara menyusun ulang pikiran-pikiran tersebut menjadi lebih objektif dan sehat dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara lewat hal-hal ini, ya lewat internalisasi, lewat introjective belief dalam setiap hidup saudara, lewat cognitive restructuring Bapak Ibu Saudari. Ya intinya saudara kita sering menderita karena suara-suara asing di kepala kita. Ya karena suara-suara asing di kepala kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan solusinya adalah dengan membongkar serta membangun ulang cara kita berpikir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah saudara yang kedua. Saudara pisahkan identitas dari perkataan di dalam setiap hidupmu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi yang kedua saudara diingatkan di dalam setiap hidupmu. Setiap kali kalian selesai bercermin, contohnya di pagi hari, saudara tambahkanlah 1 menit untuk menatap mata kalian semua. Ya, tataplah 1 menit mata kalian sendiri dan ucapkanlah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Misalnya apa Bapak Ibu Saudari? Aku adalah anak yang dikasihi. Aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Aku bukan tentang apa yang dikatakan orang lain tentang aku. Nilai diriku ditetapkan di kayu salib, bukan di mulut manusia. Katakan hal-hal itu dalam setiap hidup saudara. Lakukan itu dengan suara keras. Tatap mata saudara, 1 menit di cermin Bapak Ibu Saudari. Lakukan dengan suara yang keras. Mulut kita mendengar kebenaran lebih kuat daripada pikiran-pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang membacanya secara diam-diam. Jadi kita ucapkan dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dapat mengafirmasi kebenaran setelah saudara bercermin dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, setiap kali ada perkataan-perkataan luka itu terngiang di kepala-kepala kita sebagai istri, sebagai suami, ya sebagai anak-anak atau sebagai orang tua, segera hentikan dengan gestur fisik.
Ya Bapak Ibu Saudari, sekali-sekali saudara bisa tepuk tangan sekali seperti ini ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara bisa sentuh meja ya dalam setiap hidup saudara. Lalu saudara ganti dengan mengucap ayat kebenaran yang sudah saudara hafal. Jadikan ini kebiasaan yang otomatis. Kalau memang ada perkataan itu masih terngiang-ngiang, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tepuk tangan, ya. Lalu kemudian saudara bisa katakan ketika pikiran saudara, ya misalkan ada pikiran kamu tidak berharga, itu muncul dalam setiap hidup saudara, saudara bisa langsung tepuk tangan dan ucapkan, tidak, aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin Bapak Ibu Saudari, aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu, mari ya dalam setiap kehidupan saudara, kalau saudara bisa, ini saya baru beri kartu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kartu ayat-ayat kebenaran Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, ini nanti mungkin dipakai oleh istri saya. Ini kartu-kartu ayat Alkitab Bapak Ibu Saudari, saudara bisa beli ya. Dalam setiap hidup saudara di online sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tuliskan 3 ayat kebenaran yang paling mungkin kontras dengan perkataan luka kalian. Ya di kartu-kartu kecil itu. Tempelkan itu mungkin di cermin, ya di kamar mandi, di dashboard mobil kalian, di meja kerja, di sampul HP kalian semua. Jadi setiap kali mata kalian melihat kartu-kartu itu, saudara bisa membaca dengan suara yang keras. Ya, Bapak Ibu Saudara, lakukan selama 21 hari berturut-turut sampai kebenaran itu masuk ke dalam setiap jiwamu Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo, saudara, kita bisa lakukan atau mengaplikasikan poin yang kedua, pisahkan identitas ya dari setiap perkataan-perkataan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita semua, bagaimana saudara merajut kembali serpian hati menjadi sesuatu yang indah. Ya, pemulihan yang pertama tadi apa? Akui luka saudara, berani jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, pisahkan identitas dari perkataan, berdirilah di atas kebenaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, lepaskanlah. Ya, proses pengampunan itu Bapak Ibu Saudari membebaskan dalam setiap hidup saudara. Nah, tahap ini mungkin yang paling berat. Banyak orang Kristen tersandung di sini karena mereka mengira bahwa pengampunan itu berarti melupakan atau menganggap kesalahan itu tidak ada. Ah, udahlah, nggak usah diingat-ingat lah, lupain aja langsung begitu. Saudara, seharusnya tidak demikian. Bukan dilupakan. Pengampunan itu adalah keputusan untuk melepaskan hak saudara dan saya membalas dendam kepada orang lain. Saudara, bukan kita yang membalas. Keputusan untuk kita membalas atau tidak, Bapak Ibu Saudari, kita lepaskan. Dan hak membalasnya bukan kepada kita, bukan ada di kita, tetapi kepada Tuhan. Dialah hakim yang adil. Itulah pengampunan. Keputusan kita untuk tidak membalas. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, lepaskanlah hak saudara untuk membalas dendam dalam setiap hidup saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, yang diartikan artinya Bapak Ibu Saudari menggunakan kata epiripto, ya lemparkan kepada, serahkan itu lemparkan kepada. Ini bukan tindakan pasif. Artinya saudara dan saya harus aktif melempar luka itu, membawa kepada Tuhan ya di dalam setiap kehidupan saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Ya karena kita tidak dirancang untuk memikul setiap beban kepahitan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kalian tidak mengampuni, kalian sedang meminum racun. Ya ingat baik-baik, ketika saudara tidak mau mengampuni orang-orang yang pernah melukai saudara, saudara sedang meminum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Tidak bisa. Kalau saudara minum racun pasti saudara sendiri ya yang akan mati perlahan-lahan. Makanya jangan pernah menyimpan luka itu dalam setiap hidup saudara. Lepaskan, ampuni. Dan pengampunan ini adalah proses yang membebaskan dalam setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, secara psikologis pengampunan adalah proses. Jangan paksakan diri untuk berkata, oh saya sudah memaafkan orang itu. Ya jika hatimu masih berdarah. Saya pernah terluka dengan beberapa keluarga saya Bapak Ibu Saudari kalau secara jujur. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi saya membiarkan semua itu berproses Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya saya nggak pernah utarakan hal-hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kadang saya cuman sharing bersama istri saya. Orang-orang ini ya khususnya keluarga-keluarga ini ya Bapak Ibu Saudari. Ya atau mungkin jemaat-jemaat ini dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, pernah ada orang-orang yang melukai kami. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi saya tidak memaksakan diri. Oh saya sudah memaafkan mereka minggu depan, bulan depan. Ya saya berproses.
Yang mengampuni mereka itu berproses. Bahkan saya bilang sama istri saya butuh waktu sekian tahun untuk memproses ini semua. Dan saya mau melepaskan pengampunan. Ya, saya tidak bertemu dengan orang-orang yang pernah melukai saya itu, Bapak Ibu Saudari. Bahkan saya menjaga jarak dalam setiap kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kita jangan memaksakan diri untuk berkata, oh saya sudah memaafkan kok. Padahal hatimu masih terluka, hatimu masih berdarah-darah dalam setiap hidupmu. Lakukan doa pelepasan. Ya Bapak Ibu Saudari secara sadar dalam setiap hidup saudara. Jika perlu saudari lakukan, ya kalau di dalam istilah psikologis, teknik kursi kosong Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara sedang membawa kursi kosong di hadapan saudara. Nah bayangkan orang itu duduk di hadapan. Ya, taruh kursi kosong di hadapanmu Bapak Ibu Saudari. Bayangkan orang yang melukai itu duduk di hadapanmu. Dan katakan semua yang ingin kalian katakan. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan. Ya entah itu kepada suamimu. Taruh ini Bapak Ibu Saudari, anggap itu suamimu. Anggap itu istrimu, anggap itu orang-orang yang pernah melukai hidupmu. Katakan apa saja yang saudara ingin katakan kepada orang itu. Lalu akhirilah dengan apa Bapak Ibu Saudari? Aku memilih untuk mengampunimu. Amin Bapak Ibu Saudari. Walaupun orangnya belum ada di situ, masih kursi kosongnya dulu. Tetapi saudara katakan, aku memilih untuk mengampunimu. Karena aku ingin bebas. Lepaskanlah Bapak Ibu Saudari dari pengampunan itu. Ya, saudara, ayo. Jangan biarkan luka itu mengulang-ulang di dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, lepaskan itu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa melakukan hal itu dalam setiap kehidupanmu ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, inilah tahap yang ketiga. Saudara dan saya ingatlah pengampunan bukan melupakan atau membenarkan kesalahannya. Tetapi membebaskan kita dari penjara kepahitan. Ingat ketika kalian tidak mengampuni, kalian sedang meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Bapak Ibu Saudari, jadi ya kalau kita belajar tadi secara psikologis, pengampunan itu adalah proses, bukan sebuah peristiwa. Ya, jadi kalian tidak bisa memaksakan diri untuk sudah memaafkan dalam semalam, dalam seminggu. Biarkan itu berproses. Ya, secara psikologis, saudara penelitiannya menunjukkan bahwa pengampunan sejati itu melalui tahapan. Sadari luka dulu. Lalu kemudian saudara membiarkan diri berduka. Lihatlah kalau ada orang-orang yang ditinggali sama pasangan mereka karena meninggal, karena orang tua meninggal. Ya terus kemudian mereka pas orang tua mereka meninggal, kita gak langsung bilang, udah gak usah nangis. Ngapain sih kayak kamu nangis, nanti juga ketemu di surga. Gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, waktu istri saya ditinggal sama papahnya Bapak Ibu Saudari beberapa bulan yang lalu, tahun lalu. Ya Bapak Ibu Saudari, dia menangis ketika ditinggal sama papahnya. Ya. Tapi saya sebagai suami gak langsung bilang, ngapain kau menangis, nanti juga ketemu, nanti kita di surga, gak usah nangis, lebay banget. Ya gak gitu Bapak Ibu Saudari, gak sulit Tuhan. Ya, saudara kita tidak bisa memaksakan diri di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudari, biarkan ya berproses di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dia menyadari ada yang hilang dalam setiap kehidupannya. Ya dia membiarkan mungkin dirinya berduka, nanti setelah beberapa minggu, ya Bapak Ibu Saudari memutuskan ikatan secara emosional dengan papanya dan akhirnya bisa melepaskan ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan dengan teduh dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara pernah luka dalam setiap hidupmu, saudara sadari luka saudara. Biarkan dirimu mungkin berduka untuk beberapa waktu lamanya. Lalu kemudian saudara putuskan ikatan emosional terhadap orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Dan akhirnya saudara bisa melepaskan hak untuk membalas. Bukan saudara yang membalas. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim yang adil dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara ayo. Saudara perlu secara sadar menghentikan siklus memutar-mutar ulang rekaman luka itu. Ya terkadang si iblis kan memberikan tuh. Dulu tuh kamu pernah dilukai itu sama orang itu. Tuh. Nanti kalau lihat orangnya kita enak Bapak Ibu Saudari. Sebel, kadang aduh. Ya ketemu dia lagi, ketemu ini lagi, ketemu itu lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara hentikan mengulang-ulang luka itu dalam pikiran kita semua. Itulah musuh pemulihan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari saudara lakukanlah doa pelepasan. Tuhan, aku melepaskan hakku untuk marah. Aku melepaskan hakku untuk sakit hati. Aku memberikan luka ini kepadamu karena engkau adalah hakim yang adil. Aku memilih untuk mengampuni. Saudara sebutkan namanya siapapun itu. Bukan karena dia pantas diampuni. Tetapi karena aku ingin bebas. Aku ingin merdeka. Aku ingin menjadi hambamu yang berkenan di hadapanmu. Ya Bapak Ibu Saudari dan saudara tadi bisa menggunakan teknik kursi kosong ya Bapak Ibu Saudari.
Jadi saudara bisa membayangkan orang-orang yang melukai saudara, yang duduk di kursi kosong, dan ucapkan dengan lantang apa yang ingin kalian katakan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan terakhirnya saudara memilih untuk mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, karena itu akan melepaskan ya beban di dalam setiap hati dan pikiranmu. Ya inilah yang ketiga. Ya saudara diingatkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita merajut kembali serpian hati kita menjadi sesuatu yang indah. Ketika ada orang-orang yang sudah melukai setiap hidup saudara dengan kata-kata mereka. Yang keempat, saudara, ubah kehidupan kita semua. Temukan tujuan yang membebaskan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Ubahlah luka itu menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa reframe kembali ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ubah luka itu menjadi berkat. Dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara, Yusuf itu tidak menyangkal bahwa perkataan dan tindakan saudara-saudaranya jahat pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyangkal. Memang saudara-saudaranya jahat pada saat itu. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Ingat ya, dia gak bilang enggak kok, aman kok, kamu gak jahat dulu, kamu gak jahat. Dulu memang itu rencana Allah dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf, Bapak Ibu Saudara mengatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara bisa katakan hal itu faktanya dalam setiap hati Yusuf, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, dia memilih untuk melihat bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk meredefinisi Bapak Ibu Saudari, maksud saya luka menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Ya, dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, luka itu tidak otomatis menjadi berkat. Anda dan saya harus memprosesnya dengan Tuhan agar luka-luka itu menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, secara psikologis ya, ini adalah post traumatic growth Bapak Ibu Saudari. Ini adalah konsep psikologi di mana trauma yang diproses dengan sehat justru menghasilkan pertumbuhan, sama seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf, Bapak Ibu Saudari, memiliki trauma di dalam setiap kehidupannya, tetapi ketika diproses dengan sehat, setiap trauma-trauma itu justru menghasilkan pertumbuhan iman. Amin Bapak Ibu Saudari. Justru menimbulkan kekuatan batin yang baru dalam setiap kehidupan Yusuf. Justru ada penghargaan hidup yang lebih dalam setiap kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf gak bilang memang gue di penjara, memang gue gak berguna, memang gue udah dibuang sama saudara-saudara gue, memang gue gak berguna. Aduh, difitnah lagi sama istri Potifar, emang gue bener-bener deh gak berguna banget hidup gue. Yusuf gak seperti itu Bapak Ibu Saudari. Justru trauma-trauma itu diproses dengan sehat bersama dengan Tuhan. Dan itulah menghasilkan pertumbuhan dalam kehidupan Yusuf. Ada kekuatan batin dalam setiap kehidupannya yang baru. Ada penghargaan hidup yang lebih dalam. Dan ada hubungan yang lebih otentik dalam setiap kehidupannya. Bahkan ada transformasi secara spiritual dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Anda dan saya tidak perlu bersyukur atas luka itu. Tetapi Anda dan saya bisa bersyukur atas pertumbuhan yang Tuhan hasilkan melalui proses penyembuhan dari luka-luka tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak perlu bersyukur atas luka itu. Yang perlu kita syukuri adalah ketika saudara bertumbuh. Saudara bersyukur atas setiap pertumbuhan yang telah Tuhan hasilkan melalui proses penyembuhan-penyembuhan luka itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang perlu saudara dan saya syukuri. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jadi tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang Tuhan ajarkan kepadamu lewat luka-luka ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menolong orang lain yang mengalami hal-hal yang serupa? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Ya, apa yang diajarkan Tuhan? Dan bagaimana lewat setiap kisah hidupmu itu satu ketika bisa menjadi berkat buat orang-orang, ya, di mana saudara mungkin bisa bersaksi dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadilah penyembuh bagi orang lain juga. Setelah kalian diizinkan Tuhan melewati proses-proses penyembuhan itu, saudara, seringkali orang yang paling efektif dalam memulihkan luka orang lain adalah mereka yang pernah luka dan disembuhkan. Kalau kita pengen memenangkan Bapak Ibu Saudari, seorang contohnya ya, pelacur di dalam setiap hidup mereka. Justru pelacur-pelacur yang bertobat itulah yang paling efektif untuk memenangkan mereka yang masih hidup di dalam dunia itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau orang-orang mengingatkan kamu jangan ngerokok ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Justru orang-orang yang pernah merokok lalu kemudian saudari dia bertobat tidak merokok. Itulah yang paling efektif untuk mengingatkan orang-orang yang merokok. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena mereka pernah punya pengalaman yang sama.
Dan jadilah penyembuh ketika saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Penyembuh bagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin saudara dan saya pernah dilukai oleh orang tua. Tetapi ketika saudara pulih, saudara, pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupanmu itu menjadi alat yang efektif yang Tuhan bisa pakai untuk memulihkan orang-orang yang pernah mengalami luka-luka yang sama. Ya, nanti saudara akan dihadirkan. Ada orang-orang yang memiliki luka yang sama, dilukai oleh orang tuanya, dilukai oleh pasangannya, dilukai oleh anak-anaknya dan lain sebagainya. Tetapi saudara sudah pulih dan jadikan proses pemulihan itu Bapak Ibu Saudara untuk terus juga menjadi berkat. Ya, bagi mereka yang pernah terluka dan disembuhkan tentunya. Tentunya luka yang sama ya di dalam setiap hidup saudara. Inilah yang keempat, ubah luka saudara menjadi berkat. Dan yang kelima, saudara, lindungilah hati kalian ke depan dengan membangun batasan-batasan yang sehat dalam setiap hidupmu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kata jagalah dalam bahasa Ibrani adalah natsar. Natsar. Natsar itu berarti menjaga seperti penjaga benteng Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita punya tanggung jawab untuk melindungi hati kita. Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang bocor mulutnya. Jangan saudara suka membiarkan hati pikiran saudara scroll-scroll media sosial tanpa saudara tahu tujuan saudara scroll itu buat apa. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo jagalah hatimu. Seperti saudara penjaga benteng, kita punya tanggung jawab untuk melindungi hati kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Bangunlah batasan, bukanlah ketika kita membangun batasan Bapak Ibu Saudari, itu bukanlah tindak mengampuni. Ketika saudara membangun batasan dalam setiap hidup saudara, bukan berarti saudara tidak mau mengampuni. Batasan itu adalah kebijaksanaan. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu Saudari, ya, saya mengampuni orang-orang yang pernah melukai kehidupan saya bersama istri saya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari tentunya ada batasan yang kami mulai jaga. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak seperti hubungan-hubungan yang seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Saudari, di mana saya bisa santai, bisa datang ke rumah orang-orang tersebut kapan saja saya mau. Sekarang tidak bisa seperti itu, karena saya membuat batasan Bapak Ibu Saudari. Batasan itulah kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi ini bukan berarti ketika kita membuat batasan Bapak Ibu Saudari kita menjadi pribadi yang sombong, tidak mau mengampuni, tidak. Tetapi batasan itulah kebijaksanaan dalam setiap hidup kita semua. Secara psikologis, boundaries ini atau batasan ini Bapak Ibu Saudari itu adalah kemampuan untuk tahu di mana kalian dan saya berakhir dan orang lain itu dimulai. Anda itu bisa mengampuni seseorang tanpa harus membiarkan orang itu terus-menerus melukai setiap hidupmu. Itulah batasan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ada kemampuan untuk kita tahu di mana saudara dan saya harus mengakhiri kisah-kisah itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita juga bisa mengampuni seseorang tanpa harus membiarkan orang itu terus melukai setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, buatlah batasan-batasan yang sehat. Batasan yang sehat itu saudara, saya mengampuni kamu, ya, tetapi saya tidak akan membiarkan kamu terus berbicara kepada saya dengan cara itu. Ya, saya tak mengampuni kamu, tetapi ingat Bapak Ibu Saudari, tetapi saya tidak akan membiarkan kamu terus-menerus berbicara kepada saya dengan cara itu. Jika itu terjadi lagi, saya akan menjauh daripadamu dan lain sebagainya. Saudara, mari identifikasi pintu hati kita semua. Siapa saja yang boleh masuk ke ruang hati saudara dan sejauh mana di dalam setiap hidupmu. Bahkan saya pribadi saya sampaikan kepada istri saya ini sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya bapak-bapak rohani. Ya, bapak rohani, abang rohani, orang-orang yang saya pandang Bapak Ibu Saudari bisa menjadi ya Bapak Ibu Saudari mentor rohani bagi saya secara pribadi. Ya, nggak semua orang bisa saya dengar Bapak Ibu Saudari, istri saya tahu nggak semua orang saya dengar dalam setiap kehidupan. Pendeta ini khotbah saya dengar, pendeta ini khotbah. Nggak semua orang saya bisa dengar seperti itu Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, kita bisa identifikasi pintu hati kita semua. Siapa saja yang boleh masuk ke ruang hati saudara. Pengajaran siapa saja yang boleh masuk ke hati saudara. Dan sejauh mana orang-orang tersebut bisa masuk dalam setiap hidupmu. Pelajari untuk berkata dengan tegas namun lembut. Ya, saya tidak menerima perkataanmu itu. Tolong jangan berbicara seperti itu kepada saya lagi. Kalau kamu kecewa kepada suami atau kepada istrimu, ya, atau kepada mungkin orang tuamu, Ma, Pa, saya tidak menerima perkataan papa mama itu. Tolong jangan bicara seperti itu lagi kepada saya. Sampaikan Bapak Ibu Saudari ya. Saudara dengan tegas tetapi dengan
lembut juga dalam setiap hidup saudara. Kalau itu ke kawanmu, ke teman-temanmu, sampaikan itu. Maaf ya, saya tidak terima perkataanmu itu. Wah, kalau aku, biasanya kan gitu ya, kalau ibu-ibu ya saya ingatin ya Bapak Ibu Saudara, kamu punya kumpulan, ya Bapak Ibu Saudara punya cycle. Misalkan kita udah berkeluarga terus kamu punya kumpulan cycle orang-orang yang pernah bercerai. Saudara, ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, lalu kemudian nanti mereka akan kasih masukan. Gua mah gak bisa digituin. Kalau gue digituin, gue pasti ceraiin tuh suami gue. Gue pasti ceraiin dia. Ya Bapak Ibu, hati-hati dengan kumpulan-kumpulan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kalau memang saudara gak bisa, untuk apa Bapak Ibu Saudari tidak bisa menjaga perkataan mereka, saudara berkata kepada mereka, maaf, saya tidak menerima perkataanmu itu, karena orang Kristen tidak bisa bercerai dan tidak boleh bercerai. Tolong jangan berbicara seperti itu kepada saya. Ya, kalau saudara berani sampaikan seperti itu. Kalau saudara tidak berani, saudara menjauh, lebih baik menjauh dari kumpulan-kumpulan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jika perlu, saudara lakukanlah limited contact, ya, atau bahkan no contact untuk sementara waktu. Ya, Bapak Ibu Saudari, jika orang-orang tersebut terus-menerus melukai, ya, tanpa pertobatan dalam setiap hidup saudara, batasi dulu untuk hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, sehingga dia tidak melukai saudara terus-menerus, ya, apalagi kalau dia tidak bertobat Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidupannya. Ya, inilah yang kelima. Saudara, lindungilah hatimu ke depan dalam setiap hidup saudara dan saya, ya. Itulah batasan. Jadi batasan itu adalah kebijaksanaan, ya, bukan ketidakmampuan untuk mengampuni. Inilah tahap terakhir di mana saudara membangun sistem keamanan dalam setiap hidup saudara. Banyak orang Kristen salah paham, ya, dengan mengira bahwa mengampuni itu berarti membiarkan orang yang sama menusuk kita berulang kali. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalian bisa mengampuni seseorang secara rohani, tetapi tidak secara relasi dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara dan saya harus membangun batasan yang sehat. Ya, jadi batasan itu bukan tembok untuk mengunci orang keluar, Bapak Ibu Saudara, tetapi batasan itu pagar. Ya, di mana saudara menentukan mana tanah yang kalian dan saya, Bapak Ibu Saudari, akan lewati. Mana tanah yang akan kalian lewati dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah pagar, ya Bapak Ibu Saudari. Di mana ini batas saudara, ini batas orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kalian bisa berkata dengan tegas tadi, ya, dan juga dengan lembut, saya tidak menerima perkataan itu. Tolong jangan berbicara seperti itu lagi kepada saya. Kalau tidak ada pertobatan dalam diri orang-orang tersebut, kalian punya otoritas untuk tadi melakukan limited contact atau menjauh, ya Bapak Ibu Saudari, untuk sementara waktu. Ya, jadi kalau udah hubungan suami istri, saudara lebih baik menjauh kalau dia tidak berubah-berubah. Menjauh itu artinya saudara bukan bercerai, ya. Suamimu tinggal di mana, kamu tinggal di mana dulu untuk sementara waktu, ya, sampai saudara bisa memulihkan setiap keadaan-keadaan itu. Saudara, mengampuni tidak berarti mengembalikan posisi yang sama sebelum ada pertobatan. Jadi lewat hal ini Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik, luka karena perkataan itu adalah nyata. Ya, saudara dilukai oleh karena perkataan-perkataan orang-orang terdekatmu itu adalah nyata. Namun kabar baiknya, saudara, dari Injil bahwa salib berbicara lebih keras dari semua perkataan-perkataan manusia. Di kayu salib, Yesus mendengar perkataan yang paling kejam, atau dia pernah, Bapak Ibu Saudari, menyatakan pernyataan ini, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, dia menanggung segala hujatan, dia menanggung penolakan, dia menanggung fitnah yang seharusnya saudara dan saya yang tanggung, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Supaya hari ini ketika dunia atau iblis membisikkan kamu tidak berguna, kita semua bisa menatap salib dan kita bisa berkata, jika Allah rela mengorbankan anaknya yang berharga untuk aku, maka aku pasti sangat berharga. Amin. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin merangkum pesan ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, ada 5 hal dalam setiap hidup saudara yang saudara belajar. Jangan buru-buru menjadi kuat dengan menekan sakit saudara. Jadilah jujur di hadapan Tuhan. Biarkan air mata kita menjadi doa setiap waktunya dalam setiap hadirat Tuhan. Ya, saudara, yang kedua, saudara jangan biarkan perkataan manusia menjadi takdirmu. Ya, berdirilah di atas firman yang tidak pernah berubah. Identitasmu sudah diamankan di sorga. Kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara jangan simpan racun kepahitan dengan alasan saudara belum rela. Aku gak rela untuk mengampuni dia. Saudara, justru pengampunan adalah kunci, ya, dari setiap pintu penjaramu. Keluarlah dari penjaramu itu.
Karena Tuhan sudah membayar harga yang jauh lebih mahal untuk kebebasanmu, untuk kebebasanku. Jadi jangan simpan racun kepahitan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang keempat, jangan sia-siakan lukamu dalam hidup Bapak Ibu Saudari. Biarkan Tuhan yang mengubahnya menjadi pelayanan bagi orang-orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, orang yang paling efektif sekali lagi dalam memulihkan orang lain adalah mereka yang juga pernah terluka dan benar-benar sudah disembuhkan dalam setiap hidup mereka. Dan yang kelima, saudara, jangan biarkan pintu hatimu ya tanpa penjaga. Ingat yang kelima tadi kita belajar, batasan itu bukan dosa, itu adalah hikmat. Untuk apa? Untuk mempertahankan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat hati kita untuk berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah setiap kata-kata yang pernah melukai saudara, saudara itu boleh pulih ya di dalam nama Yesus Kristus pada kesempatan saat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah menjauh dari hati yang patah dalam hidup kami. Kami tidak datang ke hadapan-Mu dengan topeng rohani dalam setiap hidup ini, tetapi dengan hati yang apa adanya. Kami akui di hadapan-Mu, mungkin ada luka-luka yang masih perih dalam setiap kehidupan kami. Mungkin ada kata-kata yang masih terngiang dalam setiap mindset pikiran kami. Ada hati yang masih sulit untuk melepaskan pengampunan. Tapi pada kesempatan saat hari ini kami memilih untuk percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada setiap luka-luka kami. Ajarlah kami untuk memisahkan identitas kami dari perkataan-perkataan manusia yang keliru itu. Beri kami keberanian untuk melepaskan hak-hak kami kepadamu, Hakim yang adil. Pulihkanlah setiap kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi utuh, tetapi menjadi saksi atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap luka-luka ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu percaya Kau sanggup membalut setiap kami, Kau sanggup menyembuhkan setiap jiwa-jiwa kami, dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang membangkitkan orang mati, yang memulihkan yang remuk, hati yang patah itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan menyentuh setiap hati, menanggung segala luka untuk kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa-omamu, menantumu, diberkati oleh karena Tuhan. Mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, baik bisnis, usaha, biarlah Tuhan buat berhasil. Pekerjaanmu Tuhan buat berhasil. Hubungan-hubunganmu Tuhan buat berhasil. Studimu Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini. Materaikanlah ini dalam setiap hati kami, sehingga kami juga terus rindu juga Tuhan untuk menghidupi setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah tambahkanlah berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, Tuhan terus hadirkan bagi setiap hidup kami semua. Sehingga Tuhan, setiap jiwa kami boleh disegarkan dan boleh dibersihkan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami terus rindu untuk kami boleh terus Tuhan Yesus memandang kepada karya salib-Mu. Dan terus Tuhan Yesus, kami rindu mengakhiri setiap pertandingan iman kami dengan baik, dengan setia, dengan tulus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, jangan lupa ya, saudara hidup di setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Nah saudara bisa tulis seperti itu ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya dimanapun saudara berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih saudara sudah follow ya di TikTok Bapak Ibu Saudari maupun saudara sudah subscribe di YouTube. Terima kasih buat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih buat saudara like-nya, terima kasih buat gift yang saudara terbangkan atau super chat, super thanks yang saudara berikan juga ya lewat platform masing-masing. Terima kasih buat waktu Bapak Ibu Saudari juga ya dimanapun saudara berada. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ada beberapa pengumuman hari ini ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, yang pertama adalah pelayanan konseling. Kadang beban hidup itu terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian.
Jadi di Pastor Deso Ministry kami bukan hanya sekedar konselor, tetapi juga rindu menjadi sahabat yang siap mendengar setiap lembar kisahmu tanpa penghakiman. Bapak Ibu Saudari ya, jika kamu butuh teman bicara, jika kalian butuh bimbingan iman, didoakan atau sekedar ruang untuk menumpahkan isi hati kalian, saudara bisa catat nomor WA saya ya. Saudara bisa masuk nanti ke grup Pastor Deso Home, saudara bisa catat nomor WA saya. Saudara siapkan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat nomor itu. Ya, nanti saudara bisa tulis, pastor, namaku ini dari kota ini. Lalu kemudian saudara sebutkan, pastor, aku rindu dong dimasukkan di grup itu. Nah, nanti di grup itu saudari saya doa, ya saya berdoa maksud saya supaya di grup itu nanti setelah saya live seperti ini, kalau memang nanti Roh Kudus menggerakkan untuk saya mungkin mengontak Bapak Ibu Saudari, menelpon untuk mendoakan saudara. Bagi kalian yang tidak terganggu tentunya, bagi kalian yang memiliki waktu silahkan saudara bisa angkat telepon Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, sesuai nanti jam-jam yang sudah kita tetapkan ya. Jadi jangan ragu untuk menyapa kami lewat pelayanan konseling ini. Lalu kemudian saudara ada persembahan. Jika saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan, saudara dapat memberikan donasi, support ya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap pelayanan Pastor Deso. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus wujudkanlah kasih lewat aksi nyata melalui Pastor Deso Ministry. Jadi bergabunglah dalam misi kami untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Ya, jadi pemberianmu saudara di channel Pastor Deso ada pemberian untuk syukur, ada pemberian milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga ada pemberian ya Bapak Ibu Saudari pembangunan gereja dan juga pembangunan atau pembukaan TK Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi saya percaya inilah 3 jenis persembahan di channel Pastor Deso. Ada persembahan ucapan syukur sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk hari yang memberkati saudara dan saya. Ya, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan, persepuluhan. Saudara menjaga amanah kepercayaan Tuhan dengan penuh sukacita dengan saudara mengembalikan milik Tuhan. Saudara bisa menggunakan kata berapa persen pun sebenarnya. Ya, persepuluhan boleh, ya sepersepuluh boleh, per15 juga boleh, per20, per5 juga boleh, per3an juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudara, tergantung Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudara mengkomando setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, tadi ada persembahan misi untuk membangun gedung gereja. Dan tentunya ada masa depan anak-anak yang kita mau bangun di TK Bapak Ibu Saudara lewat TK. Jadi ini misi sekaligus pendidikan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi doakan lewat pelayanan Pastor Deso saudara dapat memberikan persembahan-persembahan saudara dengan mudah, dengan aman lewat transfer BCA Bapak Ibu Saudari di 7650 478856 atau di bio profil saya. Ya, itu lengkap sekali di sana atas nama Angelin Magdalena, itu ibu gembala atau istri saya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa menggunakan digital wallet ya Bapak Ibu Saudari di socialbus.com/pastordeso/tribe. Nah, saudara bisa menggunakan itu. Bagi saudara yang ada di luar negeri, saudara bisa menggunakan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari di Malaysia, Singapura, Hong Kong, China, dan lain sebagainya, saudara bisa menggunakan itu. Atau saudara mungkin tahu dari negara di mana saudara tinggal untuk memberikan persembahan lewat BCA atas nama istri saya, itu silakan ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara bisa tahu lewat pengetahuan saudara masing-masing untuk memberikan persembahan itu. Ya saudara, terima kasih sekali lagi buat kita semua. Itulah persembahan-persembahan kita semua di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita juga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tentunya untuk memberikan persembahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Marilah saudara, persembahkan yang terbaik sebagai wujud syukur, karena setiap pemberianmu adalah benih berkat yang akan menuai kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu dan keluarga. Biarlah setiap dukungan-dukungan persembahan kita menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah hati atau mengubah banyak hati dan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini yang kedua ya mengenai persembahan. Yang ketiga, pengumuman kita saudari yang dikasih oleh Tuhan ada connect with God, yaitu terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Saudara, temukanlah ketenangan di tengah-tengah kesibukan kita semua. Jadi jangan biarkan hari kita berjalan tanpa arah ya. Saudara, mari terhubung dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun setiap saudara dan saya berada. Ya, melalui ruang perjumpaan digital dengan pelayanan Pastor Deso Ministry. Yaitu ada daily refresh dan reset setiap pagi jam 7:30. Yaitu di TikTok dan YouTube. Nanti ada Perum Glory bersama Ibu Gembala. Mungkin hari ini dia akan memulai pelayanan ini pagi hari setelah saya selesai live seperti ini.
jam-jam 10-an Bapak Ibu Saudari doakan supaya bisa intens terus melayani Bapak Ibu Saudari di Upper Room Glory. Ya, saudara, lalu kemudian kalau setiap Senin malam, Kamis malam dan Sabtu malam jam 6:30 malam itu ada nama program dari Pastor Deso Bersih Jiwa Menyegarkan. Jadi temukan kekuatan ekstra setiap Senin, Kamis dan Sabtu lewat pelayanan malam hari jam 6:30 waktu Indonesia Barat semua. Jadikan gadget kita semua sebagai mesbah syukur saudara untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti saudara menjadikan gereja. Gereja itu hanya sarana Bapak Ibu Saudari. Termasuk handphone kita sarana. Semua sarana-sarana itu kita bawa untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Dalam komunitas kecil kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah keluargamu dan keluargaku. Itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk dilayani firman Tuhan. Saudara apapun musim kehidupan kalian semua yang kalian lalui. Kalian tidak perlu berjalan sendirian. Pastor Deso Ministry hadir. Ya, siap melangkah bersama kalian untuk menghadirkan kuasa Tuhan di setiap aspek kehidupan kalian semua. Jadi buat kalian yang rindu dilayani oleh Pastor Deso melalui pelayanan firman ya atau spiritual insight dalam setiap hidup saudara, ya pelayanan firman di kantor atau komunitas komsel di keluargamu mungkin yang saudara mungkin mau buat sebulan sekali, atau di pekerjaanmu di komunitas-komunitas rohanimu, saudara bisa menghubungi nomor WA tadi ya, nomor WA Pastor Deso. Saudara atau saudara rindu untuk didoakan kesembuhan ya atau divine healing, ya saudara nanti saya akan telepon Bapak Ibu Saudari atau mungkin kita akan video call ya, sehingga saudara, baik saudara mungkin yang ada di rumah atau saudara mungkin yang ada di rumah sakit, kalau memang waktunya mengizinkan, memungkinkan, mungkin saudara saya bisa datang ke rumah sakit atau ke rumah saudara untuk mendoakan setiap kalian yang rindu disembuhkan ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin lewat telepon. Kalau bagi yang jauh-jauh kita bisa lewat telepon atau video call ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara yang ketiga ada pengurapan dan anointing, pengurapan rumah atau tempat usaha. Jadi buat kalian semua rindu tempat usaha kalian, rumah kalian, ya ada berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan ragu Bapak Ibu Saudari untuk saudara minta doa kepada Pastor Deso Ministry untuk diurapi rumahnya, diurapi tempat usahanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, saudari ada pelayanan, tentunya layanan kehidupan iman, ya ada Milestone Imanku namanya Bapak Ibu Saudari. Itu ada pelayanan baptisan, ada pelayanan Bapak Ibu Saudari konseling pernikahan atau pemberkatan nikah, yang tentunya Bapak Ibu Saudari kita rindu, ya setiap tonggak pencapaian atau titik penting dalam perkembangan kehidupan spiritual kita masing-masing, saudara itulah milestone, ya tonggak pencapaian. Ya jadi kalau saudara mau dibaptis, saudara rindu mengenal Yesus lebih dalam lagi, saudara bisa menghubungi kami, nanti kita atur waktunya. Kalau saudara rindu ada pemberkatan nikah, nanti kita bisa konseling biasanya 3 bulan sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang saudara rindu konseling bersama Pastor Deso, diberkati di gereja di Pastor Deso berada, silakan. Tapi kalau saudara, oh pastor saya sudah ada gereja, gak apa-apa, tapi saya rindu pastor untuk konseling, juga gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari, nanti kita atur waktunya. Kalau memang semua memungkinkan kita atur waktunya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa ya tadi hubungi, yang mungkin masih ketinggalan nomor WA saya, saudara bisa catat di 0851 7529 2029. Nah saudara bisa langsung ke sana, masuklah di grup Pastor Deso, ya chat dulu kepada saya nanti. Ya Pastor Shalom dengan nama ini dari daerah sini saya rindu masuk grup, nanti baru saya masukkan. Ya jadi buat teman-teman semua yang belum masuk grup, maafkan ya yang sudah kasih nomor. Karena saya belum bisa meng-invite saudara karena mungkin akun saya pada saat sekarang di WA dibatasi. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri, terima kasih buat kalian yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara dan saya. Tadi saya sudah kasih tahu ya nomornya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi jangan lupa saudara, nomornya tadi Pastor Deso sudah kasih tahu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudari? Bisa minta ulang nomornya? Udah ya Bapak Ibu Saudari ya tadi nomornya. Saudara bisa catat nomornya. Oh jadi saya yang lupa. Ya nomornya sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan sebentar. Nomornya di 085175292029. Oke, itu saja ya Bapak Ibu Saudari. 085175292029. Oke, saudara terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya Pastor Deso, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari tetap semangat di dalam Tuhan. Dukunglah pelayanan Pastor Deso dengan tulus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dukunglah dengan setia setiap pelayanan ini bagi
kemuliaan nama Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.